Bab 017. Monolog Boril dalam hatinya ketika membalas ciuman dengan Susan. Wanita yang pernah jadi teman kencannya. Cukup lama mereka bersilat lidah, dalam artian sebenarnya. Sampai Boril merasakan tarikan pada sebelah kiri kerah bajunya. Sama Susan terusi. Boril tersenyum menyambut ciuman dari Nessa. Wanita yang di sebelah kirinya. Bergantian dua perempuan itu memuaskan Boril yang sedang mabuk dan sakit hati itu. Tak peduli banyak orang di sini. Karena yang lain pun sama sibuknya dengan mereka. Sibuk bermaksiat maksudnya. Salah satu pengunjung yang tak sengaja melihatnya adalah Ferdi. Asisten Boril di bengkel. Berkali-kali Ferdi mengucek matanya memastikan jika yang dilihatnya di salah satu sofa di pojok ruangan adalah bosnya. Pak Boril. Ferdi tak munafik, dia masih muda dan lajang, jadi wajar baginya berada di sini meski harus menghabiskan separuh gajinya setiap bulan untuk bersenang-senang. Dia pernah diajak Boril kemari hingga menjadi kecanduan sampai sekarang. Dan tak ada yang melarangnya. Karena dia single. Namun ini, Boril. Pasti ada yang tak beres dengan bosnya itu. Langsung saja Ferdi mencari nomor Aprilia untuk memberitahu kegiatan bosnya. Dan satu foto Boril tengah duduk di sofa dengan diapit dua perempuan cantik telah terkirim ke nomor Aprilia. Lengkap dengan caption, "Klam malam Momi Resti." Satu pesan singkat dikirimkan Ferdi ke nomor istri bosnya itu. Bukan maksud Ferdi untuk mengacaukan rumah tangga mereka. Namun dia kasihan pada Aprilia. Wanita itu telah dibohongi. Suaminya kembali lagi ke kebiasaannya sebelum menikah yang suka jajan di luar. Dalam hati Ferdi pun meminta maaf pada bosnya. "Maaf ya bos, tapi gue kasihan sama Aprilia." Sementara itu di mobil Dion, Aprilia membaca chat dari Ferdi yang masuk ke dalam ponselnya. "Klam malam Momi Resti." Aprilia terperangah ketika melihat sebuah foto yang dikirim oleh Ferdi. "Klam Momi Resti." Dion balik bertanya ketika Aprilia menyebutkan klam tersebut. "Iya, tahu dari mana kamu klam itu?" Meski terkejut dengan pertanyaan Aprilia, namun Dion masih berkonsentrasi menyetir. Mereka dalam perjalanan arah pulang ke rumah Aprilia. "Tan Ata, ini." Aprilia menuduhkan isi chat dari Ferdi yang tak dibalas pria itu meski ditelepon olehnya. Dion mengerutkan kening. Perasaan iba menusuk ke dalam hatinya melihat raut wajah Aprilia yang berubah murung mengetahui jika suaminya berada di klub malam. "Kita terusin pulang aja ya. Bentar lagi nyampe rumah lo. Kamu mau anterin aku ke sana? Kita pulang aja. Tinggal belok doang nyampe rumah. Aku pengen buktiin foto itu benar atau enggak. Bapak sama ibu kamu belum tidur kan jam segini?" Tanya Dion yang dengan sengaja mengalihkan pembicaraan. "Dion 1. Teriak Aprilia karena kesal Dion mengacuhkannya. Dion menarik nafasnya lelah. "Oke, gue antar. Tapi jangan kaget lihat apa yang ada di sana." Sebenarnya peringatan dari Dion sudah cukup untuk mendeskripsikan apa itu klub malam Resti. Yang namanya klub malam seringkali identik dengan kata-kata negatif, misalnya saja banyaknya minuman keras. Dan banyak orang mabuk sekeliling tempat itu. Yang lebih parah lagi adalah misalnya kita bisa menemukan pasangan-pasangan yang tak tahu malunya berbuat maksiat di sepanjang jalan atau pojok ruangan di klub itu. Hal itulah yang Dion takutkan. Aprilia akan melihat seperti apa yang ada di foto tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Dan Dion tidak sampai hati jika memang benar kalau suami Aprilia bersenang-senang bersama dengan perempuan lain sementara istrinya sedang hamil. Namun apa boleh buat? Aprilia memaksa, jadilah Dion pun mengantarkannya. Sampai di parkiran Klam, Aprilia turun segera tanpa menunggu Dion. Dan segera berlari menuju pintu masuk, namun tak diizinkan oleh penjaga pintu masuk karena membutuhkan kartu akses VVIP. Dan Aprilia tak membawanya. "Gak boleh masuk, saya mau ke dalam, punya kartu VVIP."
Tanya si penjaga sambil meminta kartu tersebut pada Aprilia. Dia sama gue. Ucap Dion yang baru sampai dan kini sudah berdiri di samping Aprilia sambil mengeluarkan kartu akses masuk dari dompetnya. Dan akhirnya Aprilia pun bisa masuk bersama Dion. Suara bising musik memekakan telinga langsung terdengar saat pertama kali Aprilia menginjakkan kaki di sini. Banyak orang terlihat sedang berjoget mengikuti irama musik. Bau alkohol dan asap rokok tercium sangat menyengat. Sampai Aprilia menutup hidung dan mulutnya dengan satu tangan. Tunggu di luar aja ya. Udaranya gak baik buat ibu hamil. Dion berteriak untuk bicara dengan Aprilia karena kencangnya suara musik di klub ini. Namun Aprilia menggelengkan kepalanya. Dia masih kuat berada di sini. Namun Dion pun bersikeras agar Aprilia menunggu di luar saja. Biar dia yang mencari Boril. Lagi-lagi Aprilia menolak. Saat itulah pandangan Aprilia menyipit pada sosok laki-laki yang amat dikenalnya. Duduk di sofa bagian pojok klub. Dan yang membuat dunia Aprilia terasa berhenti berputar adalah suaminya tak duduk sendiri. Ia bersama dua wanita berpakaian minim yang, ya Tuhan, Aprilia tak sanggup melihatnya. Air matanya meluruh begitu saja. Dion mengikuti arah pandang wanita berusia 20 tahun itu. Dan sangat shock melihat Boril bercumbu tak tahu malu dengan dua perempuan sekaligus. Vi, ayo kita pulang. Dion menarik tangan Aprilia namun dihempaskan wanita itu. Aprilia malah berjalan cepat menuju suaminya yang asyik bermaksiat itu. Aprilia, tunggul dengan dada yang bergemuruh penuh emosi serta kekecewaan, Aprilia menghampiri Boril. Dia mengatur nafasnya menahan amarahnya yang memuncak. Berdiri di depan Boril dan dua teman wanitanya. Boril nampak bersandar pada sofa sementara kedua teman wanitanya menggerayangi tubuhnya. Aprilia kembali menangis melihat suaminya dalam keadaan seperti ini bersama dengan perempuan lain. Mas. Boril membuka matanya mendengar namanya dipanggil. Otomatis aktivitasnya bersama dengan Susan dan Nessa berhenti. Dan terkejut ketika yang mengganggu kesenangannya adalah istrinya sendiri. Wajah Boril memerah dan pandangan matanya sayu. Terlihat jelas kalau dia mabuk. Ayu. Hai sayang. Mau ikutan? Sini. Mas Pangku. Aprilia diam tak menjawab. Dia hanya berdiri melihat suaminya dengan tatapan tajam. Nessa dan Susan yang sudah bisa menebak kalau perempuan cantik di depan mereka ini adalah istri dari Boril lalu bangun dari duduk mereka dan perlahan menjauh. Mereka tak mau ambil resiko dimarahi di tempat umum seperti ini. Mau pada kemana? Kok pergi? Namun, ucapan Boril tak didengar Susan dan Nessa. Boril awalnya terkejut melihat kedatangan Aprilia. Namun ketika melihat seorang pria yang berdiri di belakang istrinya, Boril lalu terkekeh. Berdiri dari duduknya, Boril menghampiri Aprilia dan Dion. Meski masih sadar, tapi terlihat jika Boril tengah mabuk. Mas pikir kamu kesini buat nemuin Mas tapi ternyata mau pamerin pacar kamu ya. Dion merasa jika Boril sudah salah paham padanya. Maaf om sebenarnya saya. Bu GGGH. Dion terjatuh di lantai karena pukulan keras di wajahnya. Suara teriakan Aprilia yang terkejut melihat Boril menonjok wajah Dion, menjadikan mereka bertiga pusat perhatian. Dion bangun setelah terjatuh menerima pukulan Boril tadi lalu coba menarik kerah Boril namun Boril menahannya. Aprilia mendorong Dion agar tak membalas suaminya. Stop. Dion. Jangan, dia salah paham Vi. Kalian selingkuh dan saya yang salah paham begitu. Kalau kami selingkuh, terus yang om lakuin barusan apa? Gak tahu malu. Sialan kamu. Mereka pun berkelahi. Mendengar jeritan Aprilia dan suara keras Dion dan Boril yang berkelahi, beberapa security, Momi Resti dan Marta datang untuk memisahkan mereka.
Tenaga Boril dan Dion yang sama-sama besar membuat para security kewalahan. Hingga keributan besar pun terjadi. Aprilia yang cemas dan ketakutan lalu memeluk suaminya dari depan, sambil menangis. "Mas, aku mohon berhenti mas. Aku mohon." Aprilia menangis di dada suaminya, yang berhasil membuat Boril terdiam namun masih dalam pengaruh alkohol dan menatap tajam Dion. Meski sangat marah terhadap perlakuan Boril, Dion tak tega juga ketika Aprilia akan menyetop taksi untuk membawa mereka pulang. Keributan tadi berakhir dengan damai antara kedua belah pihak. Dan Dion pun mengalah demi Aprilia. Bahkan Dion sendiri merasa heran karena saat ini dia mengantarkan sepasang suami istri ini pulang. Sudah dalam tahap sebucin ini dia pada istri orang. Pulang ke rumah kamu Vi. Aprilia terdiam sebentar. Jika pulang ke rumah orang tuanya, Aprilia takut ibu dan bapaknya marah melihat Boril dalam keadaan mabuk begini. Mereka pasti bertanya yang macam-macam sedangkan Aprilia sedang dalam mode tak ingin membahas apapun. Begitu juga kalau pulang ke rumah mertuanya. Pasti mama dan papa juga sama khawatirnya. Vi, tanya Dion lagi, kebengkel aja. Nanti aku tunjukin jalannya. Lurus aja. Dion mengangguk. Di kaca spion tengah ia melihat Aprilia yang mati-matian menahan suaminya yang kini tengah menciumi lehernya. Dion merasa tak nyaman melihatnya. Mas, Aprilia menahan tangan Boril yang meremas dadanya. Mas sayang kamu Vi, jangan tinggalin mas. Andai Boril tak mabuk, tentulah Aprilia akan bahagia sekali mendengarnya. Tapi nyatanya, apa yang bisa dipercaya dari ucapan orang yang mabuk? Kini tangan Boril malah masuk ke dalam dress Aprilia. Aprilia merasa sangat malu. Dion pasti tahu apa yang dilakukan Boril. Mas jangan gini. Tapi Boril malah memaksa menciumnya sampai Aprilia merasa sepanjang jalan Boril telah melecehkannya. Dia ingin menangis. Rasa kecewa dan marah telah menghapus gairahnya. Hingga Aprilia mati rasa. Jijik dengan setiap sentuhan Boril pada tubuhnya. Ia hanya berharap agar cepat sampai ruko bengkel dan beristirahat agar bisa bicara dalam kondisi normal esok paginya. Air mata Aprilia terlihat jelas di mata Dion. Membuat pemuda 21 tahun itu ikut merasakan kesedihan Aprilia. Hingga demi menutupi kecewaannya dia meremas erat pegangan setir mobil. Terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Dion sungguh amat menyesal karena secara tak langsung, dialah yang mengantarkan Aprilia pada pernikahan ini. Andai Dion tak mengambil jalan pintas dengan memberikan obat pada Aprilia, mungkin kini Aprilia adalah kekasihnya. Andai dia bersabar dan membuktikan perasaannya dengan tulus pada Aprilia, mungkin kini Aprilia menjadi miliknya. Oh Tuhan, penyesalan ini terus menghantui Dion semenjak Aprilia menikah dengan Boril. Setelah sampai di ruko, Dion akan membantu Boril untuk berjalan menuju kamarnya. Namun Boril mencegahnya. Dia tak mau menerima bantuan pemuda itu. Meski dengan langkah sempoyongan, Boril membuka kunci ruko yang diberikan security di depan tadi. Telepon gue, kapanpun lo butuh gue. Makasih banyak ya. Maaf udah banyak ngerepotin, demi Tuhan kalau bukan dia suami lo Vi, malam ini juga gue mau bawa kabur lo. Aprilia terkejut mendengarnya. Tapi Dion malah tersenyum. Memandang sebentar Aprilia dengan penuh rasa penyesalan. Jaga diri baik-baik ya, ucap Dion lagi. Lalu menuju mobilnya dan pergi. Perasaan Aprilia campur aduk. Antara marah dan sedih namun ia harus mengurus suaminya dulu sekarang. Ia mengunci pintu ruko dari dalam lalu bergegas ke kamar atas. Menutup kembali pintu kamar dan merasakan pelukan di belakang tubuhnya. Pacar kamu udah pulang. Ucap Boril sambil menggigit kecil telinga Aprilia. Aprilia yang marah lalu membalikkan tubuhnya. Mas mabok. Mabok kamu.
PLAKK. Boril memegangi pipinya yang terasa panas akibat tamparan istrinya. Kamu berani tampar Mas? Tanya Boril tak percaya. Dengan apa yang barusan saja dilakukan Aprilia. Mas keterlaluan. Mas mabok dan memperlakukan aku seperti jalang Mas di klam tadi. Boril yang marah lalu mencekal tangan istrinya. Lalu kamu sama cowok tadi itu apa? Kalian pacaran kan? Eling Mas, aku gak ada hubungan apa-apa sama Dion. Oh, jadi namanya Dion. Apa yang kamu lihat dari dia? Apa dia lebih jago dari aku buat memuaskan kamu? Iya. Aprilia membulatkan matanya. Dia marah pada suaminya. Kamu keterlaluan Mas. Aprilia akan pergi namun lagi-lagi Boril memeluk perutnya. Lalu merapatkan tubuh Aprilia dengan tubuhnya kemudian berbisik sensual di telinga sang istri. Aku akan kasih lihat ke kamu, aku lebih hebat urusan ranjang dari cowok tadi. Belum sempat Aprilia menjawab Boril melumat bibir istrinya lalu menghempaskan tubuhnya ke ranjang dengan kasar. Mas, jangan. Kau tidak bisa mencintaiku. Kau bahkan tidak bisa menghormati janjimu. Seluruh dunia telah membuatku menyadari hubungan kita telah hancur sayang. Bagai kepingan bintang yang terjatuh dari langit kala. Di rumah Aprilia. Pak, kok Aprilia belum pulang ya? Udah malam banget ini, tanya Liana pada suaminya yang sedari tadi. Belum kembali. Tadi memangnya gimana pamitnya Bu? Katanya tadi mau pulang dijemput sama Mas Boril. Ya mungkin sekarang dibawa pulang ke rumah suaminya. Ucap Apko mencoba menenangkan istrinya. Meski dalam hati sendiri pun ia cemas. Tapi ia selalu mencoba berprasangka baik dan selalu mendoakan agar tak terjadi hal yang buruk kepada putrinya. Norak. Dion menghentikan mobilnya. Ia ragu untuk pulang. Sungguh ia merasakan kalau Aprilia tidak baik-baik saja. Apalagi suaminya sedang dalam pengaruh alkohol. Ja sangat khawatir. Namun saat akan membelokkan mobilnya untuk putar arah, Dion mengurungkan niatnya. Ia tak boleh mencampuri lebih dalam masalah rumah tangga orang lain. Dan hanya berharap agar Aprilia baik-baik saja. Ja takut jika ia terlalu banyak ikut campur maka Aprilia akan hilang simpati padanya. Padahal ia baru saja mendapatkan maaf dari Aprilia. Akhirnya Dion pun mengurungkan niatnya untuk menemui Aprilia kembali. Wah! Boril yang marah lalu mencekal tangan istrinya. Lalu kamu sama cowok tadi itu apa? Kalian pacaran kan? Eling Mas, aku gak ada hubungan apa-apa sama Dion. Oh! Jadi namanya Dion. Apa yang kamu lihat dari dia? Apa dia lebih jago dari aku buat memuaskan kamu? Aprilia membulatkan matanya. Dia marah pada suaminya. Kamu keterlaluan Mas. Aprilia akan pergi namun lagi-lagi Boril memeluk perutnya. Lalu merapatkan tubuh Aprilia dengan tubuhnya kemudian berbisik sensual di telinga sang istri. Aku akan kasih jiat ke kamu. Aku lebih hebat urusan ranjang dari cowok tadi. Belum sempat Aprilia menjawab Boril melumat bibir istrinya lalu menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Dengan kasar. Mas, jangan. Namun bagai predator mabuk tak berakal yang dikuasai amarah, Boril melangkah dengan tatapan tajam ke arah istrinya sambil melepas satu persatu pakaiannya. Kenapa jangan? Bukannya Mas suami kamu yang berhak atas tubuh kamu. Kini Boril sudah tak memakai atasan dan juga mulai melepaskan sabuk celananya. Kenapa? Kenapa Mas buka baju? Cicit Aprilia pelan sambil beringsut mundur bak anak kucing yang ketakutan dengan tubuh lemah dan menggigil. Boril tak menjawab. Ekspresi wajah yang merah namun tetap tenang dan tak banyak bicara membuat Aprilia lebih takut padanya kini. Hingga dia semakin beringsut mundur menjauh sebisa mungkin dari Boril. Buka baju kamu, Ayu. Ayu membulatkan matanya. Mas. Kenapa? Aku mau lihat apa ada jejak laki-laki tadi di tubuh kamu. Mas mabuk. Aku gak mau dengar kata-kata Mas.
Mas yang selingkuh. Mas yang main perempuan dan... Sekarang nuduh aku, jawab Aprilia dengan mata nyalang pada suaminya tapi malah membuat Boril tersenyum. Mas gak munafik. Mas menyentuh mereka karena Mas tahu istri kecil aku, sedang bersenang-senang berpelukan di pesta orang tadi. Aprilia mengerutkan keningnya. Ia kemudian ingat apa yang dikatakan suaminya barusan. Lalu Aprilia sadar kalau suaminya telah salah paham dan menganggapnya berselingkuh dengan Dion. Mas salah paham, semua gak seperti yang terlihat. Dia minta maaf sama aku karena udah ngasih obat waktu itu. Berarti benar kalau dia itu pacar Stella. Yang dulu Mas pukul itu kan. Dan karena sudah minta maaf jadi boleh bebas peluk. Itu gak benar. Dia refleks peluk aku. Dan aku gak tahu, Mas lebih percaya dengan apa yang Mas lihat daripada sama ucapan kamu. Take off your clothes. Kali ini Boril memerintah dengan nada yang dinaikkan lebih tinggi membuat Aprilia berjengit kaget dan ketakutan. Ia pun menangis. Aku mau pulang. Dipeluk sama laki-laki lain mau. Sedangkan melayani suami gak mau. Apa hebatnya dia dibanding aku? Boril tak lagi menyebut dirinya, Mas. Tak seperti Boril yang biasanya. Apa kurangnya aku sampai-sampai kamu cari kesenangan dengan pria lain di luar sana?